Sholat Jumat tadi ada dua hukum ya. Sholat Jumat tadi ada dua hukum. Yang pertama adalah fardu ain, yaitu dari sisi menghadiri sholat Jumatan. Sehingga orang-orang yang mencukupi syarat-syarat wajib untuk menghadiri Jumatan, mereka secara umum itu fardu ain untuk menghadiri Jumat, artinya wajib. Sehingga mereka-mereka yang tidak mencukupi 7 syarat tersebut maka juga menjadi tidak wajib. Misalkan salah satu udurnya Jumat itu ada penyakit, kemudian ada hujan, ada apa, itu kan menjadi tidak hadir. Tapi ini adalah udur dari sisi hudurul Jum'ah, udur dari sisi hudurul Jum'ah. Udur dari sisi hudurul Jum'ah. Udur dari sisi hudurul Jum'ah. Jadi dari sisi hudurul Jum'ah ini memang ada beberapa udur yang menjadikan orang itu boleh tidak mengikuti Jumatan. Tetapi ada satu sisi hukum, yaitu fardu kifayah. Dalam Jumatan ada sisi hukum fardu kifayah. Apa itu fardu kifayahnya Jum'ah? Yaitu fardu kifayah dari sisi iqamatul Jum'ah, dari sisi mengadakan Jumatan. Sehingga kalau dari sisi hudurul Jum'ah itu fardu ain, sehingga mereka yang kebetulan terhalang untuk tidak menghadiri Jumatan maka boleh tidak menghadiri. Tetapi dari sisi fardu kifayah, dari sisi fardu kifayah mengadakan Jumatan, iqamatul Jum'ah ini juga harus tercukupi. Sehingga nuwun sewu, ketika pada satu wilayah-wilayah tertentu yang kebetulan diputuskan untuk cara basa saiki apa lockdown ya, untuk tidak mengadakan Jumatan, maka masih wajib bagi penduduk tersebut, sebagian penduduk tersebut, untuk mengadakan Jumatan secara terbatas. Karena untuk mencukupi fardu kifayahnya iqamatul Jum'ah. Jadi kalau memang diputuskan untuk tidak Jumatan, maka harus ada sebagian kecil orang dan terbatas dan tertutup untuk tetap mengadakan Jumatan atas nama menggugurkan fardu kifayahnya iqamatul Jum'ah, sehingga akhirnya semua orang juga tahu bahwa tetap ada Jumatan. Jumatan itu tidak harus terus libur total. Jadi cukup semua orang tahu bahwa di situ ada Jumatan tetapi terbatas. Ini ala wajhin ya harus syiar. Jadi cukup dengan itu sebenarnya. Sehingga misalkan suatu wilayah, suatu wilayah kalau memang terkena dampak tertentu dan akhirnya diputuskan lockdown, maka bagi sebagian masyarakat, khususnya pada tokoh-tokoh agama, itu mungkin dengan cara mengadakan Jumatan di tempat lain, tidak harus di masjid, di tempat lain, pokoknya yang di bangunan dimanapun, untuk melakukan Jumatan secara terbatas. Misalkan menghubungi 40 orang yang terdekat, yang mudah. Kemudian kalau 40 yang mudah dan mereka mau untuk melakukan Jumatan secara terbatas, dan mungkin kalau dilakukan secara singkat monggo, yang penting jangan panjang-panjang itulah, karena memang saat-saat wabah Kemudian kalau memang 40 orang itu tidak bisa mengumpulkan 40 orang, maka ada alternatif, yaitu 11 orang. Kalau memang 11 tidak bisa, maka ada alternatif lagi menjadi minimal 4 orang. Bahkan di mazhab Maliki itu ada boleh 3 orang sampai 3 orang. Lah, efek hukumnya menjadi seperti ini. Ketika kita bisa mengumpulkan 40 orang untuk melakukan Jumatan secara diam-diam, tapi semua masyarakat cukup tahu bahwa ini tetap ada Jumatan, tidak libur total. Sementara yang lain-lain cukup dengan sholat zuhur di rumah. Kalau memang tidak bisa, berarti kurang dari 40. Karena kurang dari 40 ini, maka meskipun hitungan 40 ini sebenarnya
sebenarnya napa jenenge ijtihad, sebenarnya sebuah ijtihad ya jumlah 40 ini. Kalau memang kurang dari 40 maka efeknya adalah dengan dobeli sholat duhur. Kenapa masih dobeli sholat duhur? Adalah yang untuk mengadakan sholat jumatannya adalah untuk menggugurkan fardu kifayahnya, sementara melakukan sholat jumatan, melakukan jamaah duhurnya adalah karena jumatannya tidak mencukupi syarat. Sehingga bagi yang kurang dari 40, yang tadi 11 atau 4 orang itu, maka nggih sholat jumatan seperti biasa normal dengan khutbah singkat, dengan sembahyang tingkat singkat, kemudian setelah itu jamaah duhur untuk menggugurkan karena sholat jumatannya itu ndak tidak mencukupi syarat. Tuh kalau untuk sholat jumat. Jadi kembali lagi bahwa hukum sholat jumatan itu fardu ain dari sisi hudurul jum'ah, dari sisi menghadiri jumatan. Dan udur-udur yang ada, udur-udur tarkul jamaah ya. Udur-udur boleh meninggalkan jamaah itu itu adalah udur untuk menghadiri jumatan, bukan udur untuk iqamatul jum'ah. Tapi kalau udur untuk iqamatul jum'ah itu lain lagi, yaitu ketika misalkan terjadi peperangan atau misalnya terjadi banjir atau apa, dan kemudian itu sudah udur iqamatul jum'ah karena memang tidak bisa. Tapi untuk kasus-kasus tertentu kalau memang masih bisa iqamatul jum'ah, tetap iqamatul jum'ah meskipun dengan bentuk terbatas, dan jumlah orang terbatas, dengan beberapa prosedur tertentu yang memang harus diikuti. Jadi ya kita harus menyesuaikan di titik ini. Jadi boleh seperti itu boleh. Hanya saja tidak bisa terus dikatakan itu terus kemudian libur total. Kan salah satunya kan begini gitu. Misalkan ada aturan fikih itu seperti ini. Jadi kita sholat berjamaah di tempat kita, tetapi jamaahnya cuma 3. Kemudian ada agak jauh dari kita, itu jamaahnya ada 100 orang. Itu secara fikih itu tetap lebih utama kita berjamaah di tempat yang agak jauh bukan jauh ya, agak jauh tapi jamaahnya banyak. Tetapi begini, kalau memang gara-gara kita pergi ke sana, kemudian justru jamaah di tempat kita yang hanya 3 orang itu menjadi tidak ada gara-gara kepergian kita, maka kita tidak boleh pergi. Kita harus harus mengadakan jamaah di sini. Itu dari sisi jamaah, apalagi dari sisi jumatan. Oleh karena itu kalau memang masih ada orang yang mau diajak jumatan secara terbatas, ya sudah, kita masih wajib iqamatul jum'ah. Tapi beda lagi kalau misalnya seluruh kampung sepakat takut semua, tidak ada yang berani sama sekali, takut semua, sehingga tidak ada yang mau keluar rumah sama sekali. Atau misalkan ketika mengadakan kemudian dilarang oleh pemerintah, itu kan saya rasa itu hanya masalah komunikasi saja. Jadi pemerintah memberi aturan pelarangan itu benar karena untuk menjaga kemaslahatan umum, tetapi bahwa atas nama fardu kifayah kita juga harus berkomunikasi untuk mengadakan hal-hal seperti ini secara terbatas, dan itu saya rasa bisa direko. Terus kembali bahwa hukumnya soal mengadakan sholat jumatan itu satu fardu ain li huduril jum'ah, menghadiri jumatan, juga ada fardu kifayah untuk iqamatul jum'ah, sehingga dalam satu wilayah sebagian orang harus ada yang melakukan sholat jumatan. Kemudian selanjutnya yang terpengaruh lagi adalah sholat tarawih berjamaah dan sholat id berjamaah, yaitulah secara umum sholatnya saja sudah sunnah, jamaahnya saja juga otomatis sunnah, jamaah saja, meskipun sholat tarawih itu termasuk sholat jamaah yang sunnah muakkadah, sama seperti sholat id itu dalam takrib itu disebutkan semuanya itu termasuk sholat sunnah muakkadah. Tetapi bahwa melakukan sholat
tarawih berjamaah itu sendiri, dulu Kanjeng Nabi sendiri sholat bersama umat, bersama para sahabat itu hanya 3 malam. Riwayat yang paling masyhur itu kan hanya 3 malam. Kemudian di era-era Sayyidina Abu Bakar, sholat tarawih itu sendiri juga sendiri-sendiri semua, tapi di masjid sak keberi wong. Kemudian baru di era-era Sayyidina Umar baru diadakan sholat tarawih secara berjamaah, laki-laki khusus, perempuan khusus, jadi diimami oleh orang-orang yang berbeda. Ya, itu secara sejarahnya seperti itu. Sehingga untuk sholat tarawih berjamaah kalau dalam kasus pandemi ini misalkan kemudian kita tidak mengadakan sholat tarawih berjamaah, itu kalau memang wilayahnya wilayah-wilayah yang memang kasarannya zona merah, terus monggo tidak mengadakan tidak apa-apa, tapi tetap kudu jamaah dhewe ning omah mbek anak bojone lah. Paling gak jamaah dhewe ning omah ambek anak bojone. Karena apa? Ya tadi sama seperti tadi bahwa hukum jamaahnya secara bersama-sama itu bisa sunnah, tetapi dalam sisi pandang itu syiarul Islam, jadi napa jenenge mensyiarkan panji-panji Islam itu juga menjadi lain, hukumnya menjadi lain. Sehingga kalau memang dalam karena kasus pandemi misalkan, dan satu kampung seluruhnya tidak ada yang napa jenenge mengadakan tarawih berjamaah misalkan, dan itu berdampak pada syiarul Islam, maka itu menjadi salah semua, ya, itu menjadi salah semua. Oleh karena itu tetap harus ada sekelompok orang, 2 atau 3 orang yang tetap melakukan berjamaah, dan itu diketahui oleh orang banyak, meskipun orang banyak tidak hadir, tidak apa-apa. Yang penting mereka cukup tahu bahwa di wilayah itu masih tetap ada sholat tarawih berjamaah. Secara umum seperti itu. Kemudian itu yang kasus untuk ibadahnya. Kemudian ini ada yang berdampak lagi terhadap corona, itu adalah kasus jabat tangan. Dalam bahasa Arab itu yang namanya jabat tangan itu bahasa Arabnya adalah musafahah. Musafahah itu secara umum dalam artian adalah safaha Zaidun Amron. Safaha Zaidun Amron. Ay hayyahu yadan biyadin. Ay hayyahu yadan biyadin. Jadi Zaid bermusafahah kepada Umar, artinya berjabat tangan, yadan biyadin. Itu makna yang paling umum musafahah memang itu. Jadi itu makna utama dari musafahah itu adalah hayya yadan biyadin. Yaitu bertemu kemudian berjabat tangan. Tetapi karena ada aturan PSBB, kemudian ada aturan dilarang saling bersentuhan dan lain sebagainya, ini kemudian melahirkan bentuk bahwa ada larangan untuk berjabat tangan. Ada larangan untuk berjabat tangan. Okay. Karena ada larangan untuk berjabat tangan ini ini kan kemudian orang kan tidak bisa berjabat tangan, dan menjadi anime umum bahwa berjabat tangan itu seakan-akan menjadi keharusan ketika bertemu. Memang iya. Jadi memang ada hadis yang mengatakan, jadi 2 orang saling bertemu kemudian berjabat tangan maka dosanya rontok sampai pisah dan lain sebagainya. Sudah. Oke, dosanya rontok sampai pisah. Jadi kayak nek gak salaman gak sah. Sama seperti lebaran kemarin. Nek gak salaman kayak dosane durung di ngapura. Nggih, memang secara umum ngoten. Makanya hadisnya nggih salaman terus kemudian dosane rontok sampai pisah. Hanya saja ini yang mau saya sampaikan itu ini, bahwa lafal sofaha itu artinya ternyata tidak hanya berjabat tangan. Ini sekedar untuk kajian saja, untuk diketahui saja bahwa safaha yusafihu musafahatan. Tetapi ada safaha itu maknanya itu a'radu. Jadi dalam kamus itu ada nada itu amron fasafahani.
nada itu amron fasofahani. Jadi nada itu saya memanggil Amr, kemudian nada itu amron fasofahani. Jadi saya nada itu amron fasofahani. Saya memanggil Amr. Yang namanya memanggil itu kan berarti jaraknya jauh. Yang namanya memanggil itu jaraknya jauh. Kemudian fasofahani. Maknanya apa? Fa'aradu anni. Maka dia menoleh. Fa'aradoli. Maka dia menoleh kepada saya. Itu juga namanya sofaha. Namanya musofaha. Dipanggil dari kejauhan, kemudian dia menoleh. Dan menoleh dengan wajah yang menyenangkan. Itu juga namanya musofaha. Kemudian ada lagi. Sofaha an dzambihi. Ada, yaitu sofaha an dzambihi, bermusofaha terhadap kesalahan-kesalahannya. Maknanya apa? Afa anhu, yaitu memaafkan dosa-dosanya. Memaafkan dosa-dosa itu juga menjadi makna dari sofaha, kata dasar sofaha. Kemudian ada lagi dalam kamus itu sofaha fulanan an hajatihi. Sofaha fulanan an hajatihi. Jadi jenenge bermusafahah kepada seseorang an hajatihi atas kebutuhan-kebutuhannya. Artinya memberikan apa yang dia butuhkan. Memberikan apa yang dia butuhkan. Contohnya misalnya ada orang datang, "Lek, nun sewu lek nyambut bendu." Lek nun sewu nyambut bendu kula mboten gadah bendu. Tanpa salaman ya tak jikokno terus dipendhetno terus bendu diwehno tanpa salaman. Tanpa salaman ya. Itu juga itu juga ada redaksinya yang memakai kata musofaha, sofaha. Okay. Kemudian ada lagi sofaha itu maknanya sofahtu al-qauma. Okay. Sofahtu al-qauma. Saya bermusofahah kepada orang banyak. Artinya nazartu li'a'rifa amrahum. Nazartu li'a'rifa amrahum. Yaitu saya melihat mereka satu persatu agak teliti. Oke, saya melihat mereka agak teliti. Jadi misalkan ada seorang ulama naik ke atas panggung, kemudian uluk salam ya, jadi salam terus kemudian melihat kepada seluruh orang banyak, itu juga namanya sofaha. Atau misalkan ada seorang ulama yang kemudian ada orang banyak bertamu. Ada orang banyak bertemu kemudian dilihat satu persatu tanpa bersalaman. Ini juga termasuk musofaha. Jadi misalkan kalau memang non sewu kadang salaman kan kadang kerepoti kiai. Non sewu kadang salaman kerepoti kiai. Omane nek kiai pun sepuh. Jadi memang sekedar demek tangane awak-awak dhewe sing gak jelas kabeh terus kalau diguliane mawon kasarane, itu cara basa kasar seperti itu. Artinya dengan kesepuhan beliau, dengan kesehatan beliau, niku kadang kita untuk ngoyok salaman itu nggih kudu duwe sakake mbek kiai. Kasarane kudu duwe sakake mbek kiai. Saya tuh pernah punya ipar dan saya belajar banyak dari titik ini. Saya punya ipar. Jadi suatu saat itu beliau itu dari rumahnya kan jauh, rumahnya Jawa Timur sana. Kemudian ke sini ke Pati dan kemudian saya ikut sowan ke Sarang. Ketika sampai di Sarang itu dalam memang tutupan. Saya bareng dalam tutupan. Kemudian ada salah satu santri dalam yang tahu siapa ipar saya itu tahu. Dan di kandani dia tuh. Nun sewu Mbah Yai teng dalem. Yai teng dalem. Dan teng klebet wonten tamu 3. Nek menawi jenengan kersakaken monggo lewat mriki. Karena memang itu sudah jam istirahat. Monggo lewat mriki. Itu seperti itu. Tapi apa jawabnya ipar saya? Mboten. Nek menawi dalem sampun tutupan berarti Yai sampun kersakaken istirahat. Padahal beliau misalkan ikut tadi yang menunjukkan tadi lewat jalur sebelah tetap bisa, tetapi itu pun tidak dipaksakan. Kenapa? Karena
kalau dalam sudah tutup saat itu sebenarnya masih ba'dal maghrib, maghrib mau isya, jadi artinya masih sore. Sampun jawab itu sampun, kalau memang dalam sudah tutup berarti yai ngersakaken istirahat. Ya sampun, kalau memang yai ngersakaken istirahat kula ngestakaken. Saya cukup sudah sampai di sini dan tahu berita bahwa kemudian dia bertanya dulu, nun sewu, Mbah Yai sehat apa? Yai sehat nggih? Nggih, sehat, ngaten cerita. Terus akhirnya dia jawab, saya sudah tahu kabar bahwa Yai sehat itu sudah cukup. Saya sudah cukup baik. Jadi kalau meskipun saat ini mungkin saya tidak bisa musafahah langsung, tapi karena memang beliau saat ini pintu sudah ditutup berarti ngersakaken istirahat. Nggih sampun kula nderekaken napa niku, dan saya sudah mendengar bahwa Yai sehat, nggih sampun syukur. Napa jenenge, kemudian beliau itu memandang pintu sampai uluk salam. Setelah itu nyuwun pamit sudah. Jadi napa jenenge, saya rasa beliau sangat tahu sekali dengan ini, dengan makna musafahah yang berbeda-beda ini, sehingga tidak serta-merta harus dek itu ngerepoti napa jenenge, memaksakan untuk kemudian masuk dan napa jenenge harus seperti itu, harus napa jenenge, meskipun di titik-titik yang lain nggih kadang butuh seperti itu, tetapi napa memaksakan bahwa harus salaman di titik ini, apalagi di napa jenenge kadang nggih merepotkan kiai. Kembali kepada masalah PSBB, bahwa tadi ada sofahtu al-qauma ay nazartu liya'rifa amrohum. Nggih. Napa jenenge, yaitu melihat satu persatu, itu sudah cukup. Kemudian satu lagi yang ingat saya makna sofaha adalah laqiyahu sofhan ay laqiyahu muwajahatan, ay laqiyahu muwajahatan. Jadi dia bertemu sofhan secara musafahah. Apa itu secara musafahah? Yaitu muwajahah, bertemu langsung. Jadi saling bertemu langsung. Kemudian lagi yang mana safu al-afu tadi sudah. Nggih, al-afu nggih. Tadi apa sofahtu andam bihi ay afa anhu. Nggih, afa anhu. Jadi gambarannya menjadi begini. Jadi ketika kita dipanggil orang dari jauh, kemudian kita menoleh dengan tersenyum, itu juga namanya musafahah. Kemudian kita bertemu sama-sama naik sepeda, misalkan sekarang usum sepeda untel kemana-mana, wayah-wayah ini sepeda sampai larangnya gak karuan teng mriki niku toko sepeda niku sampai pagi jam 6 sing ngantri tuku walah kebeke mboten karuan, pagi jam 6. Jam pira wis tutup mergo barang-barangnya wis tak parah. Nah, misalkan kita sedang sepedaan, kemudian napa jenenge bertemu seseorang dan napa jenenge kemudian saling menyapa. Ayo Kang, kan misalnya, ayo Kang, lu datang pundi? Itu juga termasuk dari makna musafahah meskipun bukan makna musafahah yang utama. Oke. Jadi saya ulang lagi bahwa dipanggil menoleh, kemudian bertemu saling bersapa. Kemudian napa jenenge ada lagi satu nggih. Napa jenenge ja'ani amron nggih. Fasafah nggih. Mboten saya agak lupa redaknya. Pokoknya begini. Ada orang bertamu kepada saya, kemudian tarahaba wa tawassa'a. Kemudian diucapkan selamat datang, artinya dirobo-robo. Kemudian watasaat dan dipersilahkan untuk masuk tanpa salaman. Jadi dipersilahkan untuk masuk disugoto, kemudian dipersilahkan dengan baik. Intinya dipersilahkan dengan baik. Itu juga namanya musafahah. Itu namanya juga terbentuk dari kata sofahah. Oke. Jadi begini, memang makna utama dari musafahah itu adalah jabat tangan. Hanya saja ketika karena ada aturan PSBB seperti ini, kita tidak boleh berjabat tangan hanya karena memang secara medis itu karena dianggap menularkan virus. Oke lah, kita terus kemudian bisa mengambil makna musafahah yang jauh. Makna musafahah yang jauh bukan makna yang dekat. Makna dekatnya tadi adalah jabat tangan. Jadi untuk kasus-kasus tertentu kita bisa mengambil makna yang jauh. Ya tadi diundang noleh,
ketemu saling menyapa, kemudian ketemu nggih nyenengno dan lain sebagainya, kemudian memaafkan dosa-dosanya dan lain sebagainya. Itu juga termasuk pada definisi musafahah, meskipun itu makna yang jauh. Oleh karena itu, ketika dalam kasus PSBB ini, kalau memang ada orang-orang yang tidak mau salaman gara-gara aturan PSBB, nggih ampun disalahno. Jadi jangan menyalahkan di titik ini. Uang jak salaman ra gelem dosane di ngapura tagak, tidak bisa seperti itu. Kalau memang dia tidak mau salaman gara-gara ini, ya sudah, kita cukup dengan kita memakai musafahah yang lain. Tetapi saya pribadi sebenarnya kita tetap cocok dengan salaman. Artinya kalau dhewe nek ketemu wong kok misalnya gelem tak jak salaman, ya tak jak salaman. Tapi nek misalnya gak gelem, ya tidak salah, karena memang ada bentuk-bentuk musafahah yang lain. Ada bentuk-bentuk musafahah yang lain yang seperti saya jelaskan tadi. Nggih sami nggih. Itu kaitan musafahah. Kemudian ada kaitan lagi yang terpengaruh adalah silaturahmi. Jadi kemarin hari raya itu banyak yang mengatakan bahwa rumahnya sepi, tidak ada yang berkunjung, jajannya utuh dan lain sebagainya. Kalau ini masyarakat kalau mriki tahun mboten pokoke bodho niki cek ana tamu gak ana tamu tetep kudu sedia jajan. Tetep kudu debian. Artinya napa jenenge bodho niku wayahe seneng, wong Islam kudune seneng, nggih kudu seneng. Nggih sedia jajan nggih gebyar wis pokoke kira-kira ora ana tamu dipangan dhewe. Dah nggih. Begini, ini saya mau menyampaikan yang agak keluar dari masalah pandemi, okay, agak keluar dari masalah pandemi. Ini sudah lebih dari 1 jam. Dah, tak lanjutkan mawon. Silaturahmi itu adalah nyambung sanak raket, Ini perlu diketahui bahwa yang namanya nyambung sanak raket. Ini ada satu cerita. Itu begini, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai keluarga. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ada tambahan wasahbi. Jadi sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa keluarga Kanjeng Nabi Muhammad? Itu secara umum ulama mengatakan hum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Hum Banu Hashim dan Banu Muttalib. Jadi keluarganya Kanjeng Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tadi Bani Al-Muttalib. Sudah. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, bapaknya Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib bin Hashim, berarti Hashim ini buyutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Hashim ini buyutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Hashim ini mempunyai saudara yang namanya Al-Muttalib. Berarti Al-Muttalib ini juga buyutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Al-Muttalib ini, Al-Muttalib ini punya anak namanya Hashim. Hashim mempunyai anak namanya Abdi Yazid. Abdi Yazid mempunyai anak namanya As-Sa'ib. As-Sa'ib mempunyai anak namanya Abid. Abid punya anak namanya Asy-Syafi. Asy-Syafi punya anak namanya Utsman punya anak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya anak namanya Idris. Idris punya anak namanya Muhammad. Dan Muhammad bin Idris ini akhirnya menjadi Imamuna Asy-Syafi'i, menjadi beliau berkembang akhirnya terkenal dengan nama Imam Syafi'i. Ini dari Bani Muttalib. Sudah, oke. Kembali lagi. Jadi keluarganya Kanjeng Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Artinya sing dianggap keluarganya Kanjeng Nabi itu terah sampai buyut. Sing dianggap keluarganya Kanjeng Nabi itu terah sampai buyut. Oleh karena itu kalau berdasarkan ini, meskipun ini sekedar titan, saya bilang bukan peraturan resmi tapi sekedar titan. Sehingga yang namanya nyembung sanak raket itu kalau bisa itu sampai tekan tunggal buyut. Artinya kita paham betul dengan keluarga tunggal buyut, minimal tekan paham betul dengan keluarga tunggal buyut. Karena memang yang dianggap keluarganya Kanjeng Nabi adalah sampai terah buyut. Nah, kalau dikembangkan lagi, jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai istri itu namanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu dari Bani Abdi Syamsin. Kemudian mempunyai menantu yang namanya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga dari Bani Abdi Syamsin. Bahkan Sayyidina Utsman ini sampai
ketika putrine Kanjeng Nabi kabudut langsung karo Kanjeng Nabi dinikahkan lagi kepada putrinya yang satu lagi. Dan ada satu yang terkenal itu lakanat indi mi'atu banatin sama satu wahidah wahidah lazawajtuha ila Utsman bin Affan. Jadi kalau memang saya punya 100 putri, 100 anak perempuan dan itu meninggal satu persatu, maka akan saya nikahkan kepada Utsman bin Affan. Kenapa Kanjeng Nabi sampai seperti ini? Kalau Rasulullah ya. Kenapa Kanjeng Nabi sampai seperti ini? Adalah karena Kanjeng Nabi ingin nyambung sanak raket dengan Bani Abdi Syamsin. Siapa Abdi Syamsin? Abdi Syamsin ini bin Abdu Manaf. Oke. Sementara Hashim kalih Muttalib juga bin Abdu Manaf. Berarti Abdu Manaf ini berarti canggai Kanjeng Nabi. Sehingga kalau melihat standar siapa keluarganya Kanjeng Nabi adalah sampai terah buyut. Tapi kalau melihat standar apa yang dilakukan Kanjeng Nabi untuk nyambung sanak raket adalah sampai terah cangga. Sampai terah cangga. Termasuk Bani Abdi Syamsin itu adalah Sayyidina Muawiyah yang penulis Quran pertama kali, penulis Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran dikumpulkan, itu penulisnya awal itu adalah Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah itu karena ketika itu beliau menjadi sekretaris negara, sekretarisnya Sayyidina Utsman. Lah sama dalam kasus silaturahim kali ini, karena ada PSBB, maka sebenarnya kan tadi cukup dengan misalnya kita masih bisa dolan-dolan mawon lah. Tapi kalau memang tidak bisa dolan-dolan gara-gara hal-hal tertentu, mohon silaturahim dengan cara-cara yang lain. Yang minimal bahwa kita itu tidak sampai asing dengan keluarga, minimal sampai tanggal-tanggal buyut. Jadi sudah sampai asing. Tapi kadang itu karena kesibukan, akhir-akhirnya karena kesibukan bekerja, kesibukan sembarang dina di zaman-zaman akhir ini. Kadang nuwun sewu karo dulur misanan mawon kadang rapatek kenal karena kesibukan pekerjaan, kesibukan apa. Lah ini meskipun tidak ada aturan PSBB lah iya tetap para jenenge ora silaturahim to. Ora ana peraturan PSBB wae ora gelem silaturahim, apa meneh kok ana peraturan PSBB malah dienggo alasan. Artine janjane ndekne oleh aras-arasen dolan, aras-arasen nyanak dulur wis dhisik-dhisik. Ning bareng ana aturan PSBB dienggo alasan. Nah, ini kan ndak fair. Ya artinya ketika ketika ora ana PSBB lah nggih kita tetap kudu nyanak dulur minimal sampai tanggal buyut lah minimal. Meskipun ini ndak aturan wajib, tetapi titan-titannya seperti itu. Ya, meskipun tidak aturan wajib, tapi gareng ana aturan PSBB alasannya dilarang. Yo mboten, dadi kudu fair. Ora ana aturan wae wegah jagungan mbek misanane mbok tau wegah, jagungan mbek dulur-dulure mbok tau wegah, alasane sibuk mbet gawe ae. Meneh kadang nek sing pegawai itu kantoran, apalagi di tempat yang jauh walah alasan. Lane kadang ngeten nggih. Misalkan kita itu ndak bisa saling bertemu, paling ndak saling ngebel, saling anu. Kula ki apa nggih ngoten. Jadi meskipun kadang mboten ketemu, nek ketemu kula nek saged ketemu kula mesti ketemu langsung. Tapi kula nggih sering juga misalnya kadang WA cung durul terapa saged takok kabar, kadang nggih tak bel. Teng kanca nggih ngoten, kadang nggih ngebel piye kabar. Wis pokoke kadang meng guyon bloko ora ana urusane. Tapi butuh ingin saya adalah memang sekedar ngerti kabare ngoten to. Jadi misalnya dijak guyon keneng nyaut ngoten niku lah berarti menunjukkan dia sedang bahagia. Sudah ngoten. Jadi kalau memang tidak bisa ketemu ya sudah ngebel ae. Kadang kula piyambak nggih ngebel sapa takok mbah takok apa? Takok gak jelas. Asline butuhku mengerti suarane, pengen ngerti suarane. Lah itu kan misalnya itu silaturahim yang memang tidak ketemu langsung karena memang tidak bisa. Jadi kadang ngoten niku penting. Lah kadang sekarang kita itu apa-apa ngene iku nek ora ana relasi bisnis, ndak karena relasi bisnis kadang nggih wegah. Ngedel takok-takok nggih wegah. Kalau tidak ada relasi bisnis atau apa. Jadi kadang niku karena kalau kadang nek dibel wong niku nggih seneng. Nggih senengnya karena itu minimal masih bisa nyambung lewat udara. Ya ngoten. Meskipun kadang nek respon di medsos itu agak lemot, enggak tahu medsosan kula niku. Cuma jenenge nek misale tenggene bel teng anu nggih nggih ngoten niku. Pun nggih niku kaitan masalah silaturahim PSBB. Sehingga
nek ana aturan PSBB digo alasan ora dolan-dolan. Nek dhisik gene dolan-dolan nganggo alasan ngono kula makul. Tapi nek wis ora tau dolan-dolan geten alasan ngono ya gak fair jenenge. Kemudian niki satu lagi nggih masalah majelis taklim. Masalah majelis taklim banyak sekali majelis taklim yang memang terpaksa harus libur ya. Nah, memang kalau dengan pengerahan massa besar di lapangan misalkan diliburkan kula niku secara umum kula setuju karena memang itu nggih memang adune pancen ngoten lah. Tetapi untuk majelis-majelis ngaji yang anggotanya hanya sekedar 10 atau 20 orang yang mana dengan prosedur kesehatan itu masih bisa. Saya lebih cocok kalau memang itu tetap diadakan meskipun secara tertutup dengan beberapa batasan-batasan aturan tertentu. Ini untuk wilayah-wilayah zona yang memang aman gitu. Jadi kalau memang betul-betul merah dan memang dilarang pemerintah niku monggo lah. Tapi kalau memang sampai masa-masa besar gitu, misalnya perai enggak apa-apa. Tapi tetap harus ada yang mengadakan. Jadi nuwun sewu misalnya kalau di wilayah kita itu kan misalnya ulama-ulama yang sudah menjadi sorotan nasional kados seperti Kajen ya, daerah saya Kajen itu kan menjadi sorotan nasional. Kemudian sampai meliburkan ngaji itu benar karena memang sudah menjadi sorotan nasional. Tapi nek kiai kampung sing ngaji mek 3 ler 4 ler lha apa lho? Libur. Artinya begini, tetap nganakno meskipun dengan prosedur kesehatan. Maksudnya ngoten ya, tetap kita harus mengadakan prosedur kesehatan tetap. Tapi mengadakan sing sampai tidak menarik perhatian sama. Kula niku lebih cocok itu meskipun nggih itu tadi secara diam. Lagi apa nun sewu kemarin niku nggih apa jenenge karena kula coba jenenge nggih tetep nganakno meskipun hanya dengan batasan-batasan tertentu. Tapi nek memang kados nun sewu seperti yang sudah tokoh menasional itu sampai meliburkan itu benar karena memang niku terus menarik masa. Kemarin lalu gadah kiai sing non sewu nggih guru mursyid juga dan sudah harus selesai hari raya ini. Selesai hari raya ini. Ingat tak? Kemudian beliau setelah selesai hari raya itu membuka tawajuan seperti biasanya. Itu baru sekitar orang sedikit. Tapi bareng minggu berikutnya orang-orang kan pada datang. Hanya yang datang banyak. Bareng yang datang banyak ternyata tawajuannya dipending. Mengjamaah zuhur setelah itu selesai. Jamaah zuhur donga wis bar. Beliau terus rumah dalam. Yaitu karena memang nek wis menarik masa besar nggih napa jenenge para kiai juga menghormati aturan-aturan pemerintah. Tapi nek untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sederhana nggih monggo mawon. Jadi artinya beginilah. Jadi jangan karena PSBB atau apa itu kemudian menjadikan kita menjadi semakin malas ibadah. Jadi menjadi alasan sing asale wis malas menjadi alasan untuk tidak melakukan. Ya mboten wong tujuane pemerintah nggih aturan PSBB itu untuk arah kesehatan, bukan Adapun berefek kepada urusan apa beribadah itu kan karena efek. Tapi tujuannya adalah untuk kesehatan. Jadi aja dienggo alasan sing babakan ibadah. Nek kaya saras-sarasan aja nganggo alasan iku. Misalnya wong sregep kan tetap bisa dikomunikasikan, bisa dikondisikan. Tuh secara umum terus tadi nggih masalah sholat berjamaah, sholat Jumatan itu hukumnya beda-beda melihat sisinya. Kalau sisi syiar, sisi iqamatul Jum'ah itu menjadi fardu, tapi dari sisi yang lain itu ada menjadi sunnah. Jumatan sisi yang lain fardu ain, tapi ada fardu kifayah. Kemudian berjabat tangan tadi kalau memang tidak bisa memakai makna yang utama ya nganggo makna liyane lah. Salaman ketemu guyu mecenges napa jenenge mesne lah ya sampai klebu salat. Oke. Itu kemudian silaturahim tadi saya rasa cukup niku nggih. Jadi kalau memang wonten yang perlu dianu guys nyemanggaken jadi bahwa yang namanya pandemi sebagai pangeran yang penting kalau suwun sedaya mawon pokoknya dungane sing kenceng nyedaki pangeran sing kenceng pangeran karepe ya ana ngene ya ben tambah cedhak be pangeran ora kok malah tambah ngadoh nggih nyedak kali pangeran meskipun dengan beberapa cara-cara tertentu. Wis ndek kok gene kumpul bareng-bareng sekali-kali ibadah dhewean rada khusuk wis ngono. Biyen selawatane nek ora bareng-bareng karo wong akeh ora semangat selawatan sekali-kali iki selawatan ning omah dhewean. Kasarane kan ngoten to nggih. Khusuk dhewean. Biyen nek khusuke karo wong akeh sekali-kali latihan khusuk dhewean.
Biyen senengane kumpul nek wong akeh semangat, terus sekali-kali nek jamaah wong loro telu tapi tetap semangat, tetap khusyuk. Intine ngoten. Mun nggih niki mawon nonton manfaatipun. Jadi ini kula tutup. Niki mawon napa? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.